Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Sujanata, NIM di 400-230-101. Aduh, ngulang guys. Ngulang rekam guys, tadi kan mic-nya enggak ini. Tidak terekam mic-nya. Oke, jadi saya di sini mau menjelaskan tentang alat yang digunakan pada sistem grounding pada sistem distribusi, alat grounding yang digunakan pada sistem distribusi itu ya. Saya jelaskan secara singkat, grounding pengetahanan itu merupakan sistem pengaman yang berfungsi menyalurkan arus gangguan langsung ke bumi agar manusia aman. Sekiranya seperti itu ya. Kita langsung masuk ke alat pertama yaitu grounding rod atau batang grounding itu batang logam yang ditanam ke dalam tanah untuk menyalurkan arus gangguan ke bumi. Bisa dikatakan grounding rod itu adalah kayak elektroda logam gitu yang ditanam ke dalam tanah sebagai media pelepas arus gangguan menuju bumi. Yang kedua langsung ke kabel grounding, ini simple. Kabel grounding ya kabel untuk penghantar yang menghubungkan bodi peralatan listrik dalam sistem pengetahanan. Oke, langsung masuk yang ketiga aja, grounding clamp. Nah ini grounding clamp itu fungsinya menyambungkan kabel grounding dengan grounding rod atau batang ground yang kita bahas pertama atau peralatan. Jadi grounding rod itu merupakan penghubung mekanis, bisa dikatakan seperti itu ya, penghubung mekanis antara kabel grounding dengan ground rod. Fungsinya apa? Fungsinya itu agar menjaga hubungan sambungan itu agar tetap kuat, mengurangi rugi sambungan, mencegah percikan atau panas berlebih. Jenis-jenis dari grounding clamp itu bisa U clamp, bisa C clamp atau split box connector namanya. Materialnya biasanya dari kuningan atau konduktor ya kayak tembaga, bisa juga dari baja galvanis. Dia ini tahan korosi ya pastinya. Masuk yang keempat itu ada busbar grounding. Busbar grounding itu batang atau plat tembaga yang mengumpulkan semua jalur grounding pada panel distribusi. Jadi ini kayak tempat berkumpulnya semua sistem grounding pada distribusi. Namanya busbar busbar grounding. Aduh, habis baterai. Oke, langsung lanjut yang kelima, ada earth pit atau bug control grounding. Ini kotak inspeksi untuk memudahkan pengecekan titik grounding dan pengukuran tahanan tanah. Oke, earth pit adalah kotak inspeksi yang dipasang di atas titik grounding. Berarti dia fungsinya itu agar maintenance-nya mudah. Yang pertama, maintenance-nya mudah. Yang kedua bisa untuk tempat pengukuran kan tahanan tanah berapa itu. Bisa juga untuk pelindung sambungan grounding dari kerusakan. Nah ini biasanya terbuatnya dari beton atau PVC, bisa juga dari fiber gitu ya. Yang keenam ada earth resistant tester. Earth resistant tester itu adalah alat ukur karena dia tester untuk mengetahui nilai tahanan grounding. Fungsinya yaitu untuk mengukur grounding berapa tahanan agar kita mengerti kualitas groundingnya itu bagus apa tidak, memenuhi standar atau tidak seperti itu. Satuan pengukurannya karena ini mengukur resistansi dan dia ohm, standarnya untuk grounding rumah itu sekitar kurang lebih 5 ohm. Kalau di gardu itu biasanya bisa lebih sedikit, bisa sekitar 1 ohm. Lanjut yang ketujuh itu lightning arrested grounding. Grounding ini itu digunakan khusus untuk sistem proteksi petir. Jadi dia biasanya beradanya di gedung-gedung bangunan tinggi gitu ya. Ini untuk menyalurkan arus petir langsung ke bumi dan melindungi peralatan listrik lah, peralatan elektro yang di dalamnya, dalam gedung. Terakhir ada grounding grid atau ground mesh. Ground mesh ini adalah jaringan konduktor yang ditanam di bawah tanah pada gas window atau pembangkit. Fungsinya agar menyebarkan arus gangguan secara merata. Jadi saat petir itu menyambar, dia akan langsung masuk ke batang groundnya itu, batang logam masuk ke bawah. Saat sudah di bawah, dia akan langsung disebar. Saat sudah di tanah, dia akan arus listriknya akan disebar secara merata. Agar apa? Agar step voltage dan touch voltage-nya itu berkurang. Seperti itu. Ya, grounding grid itu fungsinya untuk menyebarkan listrik yang sudah berada di dalam tanah agar
agar agar tegangan permukaan itu menjadi lebih aman. Seperti itu. Terus sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rehan Syahida dengan NIM T402300105. Di sini saya akan menjelaskan perhitungan batas atas dan batas bawah untuk resistansi tegangan rendah yang digunakan di seluruh dunia. Berdasarkan dari tabel eh, sebelumnya, pada seluruh dunia ini di sini terdapat daftar sebanyak 19. Tegangan rendah yang digunakan sekitar 50 sampai 1000 VAC, digunakan pada rumah tangga, gedung, atau industri. Untuk perhitungan tegangan rendah, kita menggunakan rumus R sama dengan V dibagi I. Nah, dari sini kita menentukan dulu sesuai kebutuhannya. Di sini pengetanahan Z rendah atau low impedance, kemudian arus ground fault kita menggunakan 200 sampai 400 ampere karena di sini kita menghitung tegangan rendah. Jadi kita menggunakan 200 sampai 400 ampere. Nah, untuk batas atasnya kita menggunakan arus minimumnya yaitu 200 ampere. Sedangkan batas bawahnya menggunakan arus maksimum 400 ampere. Untuk di Indonesia sesuai tabel dari slide sebelumnya, di Indonesia menggunakan 220 sampai 230 volt. Untuk 220 batas atas, jika kita hitung resistansinya 220 dibagi 200, ini untuk batas atas karena tadi di sebelumnya menggunakan arus minimum menghasilkan 1,1 ohm, sedangkan batas bawahnya 220 dibagi 400 menghasilkan 0,55 ohm. Untuk 230 voltnya, batas atasnya menghasilkan 230 dibagi 200 jadi 1,15 Hm. Kemudian batas bawahnya 230 dibagi 400 menghasilkan 0,575 ohm. Jadi untuk di Indonesia resistansi yang sesuai itu berada pada rentang 0,55 hingga 1,15 ohm. Kemudian di Malaysia, negara Malaysia, ini menggunakan 240 volt untuk tegangan rendah, sehingga batas atas 240 dibagi 200 menghasilkan 1,2 ohm, kemudian batas bawahnya 240 dibagi 400 menghasilkan 0,6, sehingga resistansi yang sesuai untuk negara Malaysia yaitu 0,6 sampai 1,2 ohm. Kemudian Singapura 230 volt. Untuk perhitungan batas atasnya 230 dibagi 200 menghasilkan 1,15 ohm. Untuk batas bawahnya 230 dibagi 400 menghasilkan 0,575 ohm. Jadi resistansi untuk Singapura 230 volt yaitu 0,575 hingga 1,15 ohm. Kemudian untuk Jepang 100 volt. Untuk menentukan batas atasnya ini 100 dibagi 200 yaitu menghasilkan 0,5 ohm. Kemudian batas bawahnya 100 dibagi 400 yaitu 0,25 ohm. Sehingga resistansi 100 volt pada Jepang itu 0,25 hingga 0,5 ohm. Kemudian Amerika Serikat yaitu menggunakan 120 volt. Sehingga batas atasnya 120 dibagi 200 menghasilkan 0,6 ohm. Kemudian batas bawahnya 120 dibagi 400, 0,3 ohm. Resistansi untuk Amerika Serikat dengan 120 volt itu 0,3 hingga 0,6 ohm. Kemudian Kanada 120 volt. Untuk menentukan batas atasnya 120 dibagi 200 menghasilkan 0,6 ohm. Kemudian batas bawahnya 120 dibagi 400 menghasilkan 0,3 ohm. Jadi resistansi yang sesuai untuk Kanada yaitu 0,3 hingga 0,6 ohm. Kemudian Meksiko dengan 127 volt. Batas atasnya adalah 127 dibagi 200 menghasilkan 0,635 ohm. Untuk batas bawahnya yaitu 127 dibagi 400 sehingga menghasilkan 0,3175 ohm. Jadi untuk resistansi yang sesuai untuk tegangan 127 pada Meksiko yaitu 0,3175 hingga 0,635 ohm. Kemudian negara Brasil 127 atau 220 volt. Untuk 127 volt ini batas atasnya yaitu 127 dibagi 200
menghasilkan 0,635, kemudian batas bawahnya 127 dibagi 400 menghasilkan 0,3175. Untuk 220 voltnya, batas atas pada negara Brasil 220 dibagi 200 menghasilkan 1,1 ohm, kemudian batas bawahnya 220 volt dibagi dengan 400 sehingga menghasilkan 0,55 ohm. 0,55 ohm. Jadi resistansi yang sesuai untuk negara Brasil dengan 127 per 220 volt atau 0,3175 hingga 1,1 ohm. Kemudian pada negara Inggris dengan tegangan 230 volt untuk menentukan batas atasnya yaitu dengan 230 dibagi 200 menghasilkan 1,15 ohm, kemudian batas bawahnya 230 dibagi 400 menghasilkan 0,575 ohm. Jadi resistansi yang sesuai pada negara Inggris dengan tegangan 230 yaitu 0,575 hingga 1,15 ohm. Kemudian negara Jerman dengan 230 volt sama dengan Inggris, batas atasnya 230 dibagi 200 menghasilkan 1,15 ohm, kemudian batas bawahnya 230 dibagi 400 menghasilkan 0,575 ohm. Jadi resistansi untuk negara Jerman dengan 230 volt yaitu 0,575 ohm hingga 1,15 ohm. Kemudian negara Prancis dengan 230 volt sama saja dengan yang sebelumnya, batas atasnya menghasilkan 1,15, kemudian batas bawahnya menghasilkan 0,575 sehingga resistansi yang sesuai untuk negara Prancis yaitu 0,575 hingga 1,15 ohm. Kemudian negara Italia sama 230 volt yang menghasilkan batas atas 1,15 ohm, kemudian batas bawah 0,575. Jadi resistansi yang sesuai untuk negara Italia yaitu 0,575 hingga 1,15 ohm. Kemudian negara Rusia dengan tegangan 220 volt menghasilkan batas atas 220 dibagi 200 menghasilkan 1,1 ohm dan batas bawah 220 dibagi 400 menghasilkan 0,55 ohm. Jadi resistansi yang sesuai untuk Rusia ini 0,55 hingga 1,1 ohm. Kemudian Cina dengan 220 volt sama seperti Rusia yang sebelumnya menghasilkan 1,1 ohm hingga untuk batas atasnya, kemudian batas bawahnya menghasilkan 0,55 ohm. Jadi resistansi yang sesuai pada Cina itu 0,55 hingga 1,1. Kemudian pada negara India dengan 230 volt menghasilkan batas atas 230 dibagi 200 yaitu 1,15 ohm dan batas bawah 230 dibagi 400 menghasilkan 0,575 ohm. Jadi resistansi yang sesuai yaitu 0,575 hingga 1,15 ohm. Kemudian Korea Selatan dengan 220 volt sama dengan Cina, Rusia, dan yang lain, batas atasnya menghasilkan 1,1 ohm, kemudian batas bawahnya menghasilkan 0,55 ohm. Jadi resistansi yang cocok untuk Korea Selatan yaitu 0,55 hingga 1,1 ohm. Yang selanjutnya ada Australia, yaitu 230 volt, menghasilkan batas atas 230 bagi 200 dengan hasil 1,15 ohm. Kemudian batas bawahnya 230 dibagi 400 menghasilkan 0,575 ohm, sehingga resistansi yang sesuai yaitu 0,575 hingga 1,15 ohm untuk negara Australia dengan tegangan 230. Kemudian Arab Saudi dengan 127 atau 220 volt. Di sini untuk 127, batas atasnya 127 dibagi 200 menghasilkan 0,635 dan batas bawahnya 127 dibagi 400 menghasilkan 0,3175. Kemudian untuk 220 volt, batas atasnya menghasilkan 1,1 ohm dengan perhitungan 220 dibagi 200, kemudian batas bawahnya 220 dibagi 400 menghasilkan 0,55, sehingga resistansi yang sesuai untuk Arab Saudi dengan tegangan 127 per 220 atau 220
yaitu 0,3175 hingga 1,1 ohm. Kemudian Afrika Selatan dengan 230 volt menghasilkan batas atas 230 dibagi 200 yaitu 1,15. Kemudian batas bawahnya 230 dibagi 400 yaitu 0,575. Sehingga menghasilkan Afrika Selatan pada tegangan 230 tegangan rendah resistansi yang sesuai yaitu 0,575 1,15. Sekian dari saya, Rehan Sohida. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari sistem distribusi pada sistem tenaga listrik. Yang pertama itu memiliki fungsi menyalurkan energi listrik dari gardu distribusi ke konsumen akhir. Bisa dilihat di sini dari distribusi substation itu kan ada tadi yang dijelasin oleh Mas Alvin, dia dari 20 kilovolt dia didistribusiin dia ke 3 lokasi, bisa ke industrial, ke komersial ataupun ke residensial buat rumah tangga. Kemudian yang kedua itu adalah memiliki fungsi membagi daya dan menyesuaikan tingkat tegangan listrik ke berbagai wilayah atau bukan sesuai penggunaan. Buat penggunaan daya dan tegangan ini perlu di tiap pembagian ini berbeda. Seperti misal pada bagian industri dan komersial itu kebanyakan menggunakan tegangan 3 volt dan untuk dayanya itu biasanya di sekitar ataupun di atas dari 23.000 volt. Kemudian untuk di wilayah residensial rumah tangga itu biasanya memakai tegangan di 220 volt satu fasa, dan untuk dayanya sendiri itu mungkin dari 450 kVA hingga 2200 kVA. Kemudian ada fungsi yang ketiga, menjaga keandalan dan kontinuitas pemasok listrik sehingga penyaluran energi tetap stabil. Di sini fungsi pada distribusi itu dia menjaga tegangan listrik atau sistemnya itu dari transmisi distabilkan di distribusi hingga nyampe ke konsumen agar konsumen itu mendapat kualitas listrik yang baik. Biasanya itu sekitar normalnya di faktor daya 0,85 faktor daya. Kemudian ada yang keempat, mengisolasi gangguan pada jaringan sehingga jika terjadi kerusakan ataupun gangguan pada satu jaringan itu bisa diputus cuma di jaringan yang terjadi gangguan. Jaringan lain yang masih aman itu masih bisa mendapatkan pasokan energi listrik sehingga tidak mengganggu sistem yang aman. Kemudian yang terakhir, bisa berfungsi sebagai meningkatkan keselamatan sistem tenaga listrik melalui grounding. Ini untuk faktor keselamatan misal terjadi sambaran petir itu bisa langsung dikebumikan sehingga tidak mengganggu sistem distribusi dan tidak meningkatkan tegangan yang menuju ke konsumen. Sekian dari saya. Oke, pada slide pertama kebagian oleh saya dengan soal apa yang dimaksud dengan sistem distribusi pada sistem tenaga listrik. Sistem distribusi itu adalah bagian dari sistem tenaga listrik yang berfungsi menyalurkan energi listrik dari gardu induk menuju ke konsumen akhir seperti rumah tangga, gedung industri, sekolah, dan fasilitas umum. Untuk struktur sistem distribusi sederhananya itu ada pembangkit, transmisi, lalu pendistribusi. Pada pembangkit ini bisa dari PLTS, PLTU, dan lain-lain sebagai untuk menghasilkan listrik. Yang kedua bagian transmisi. Transmisi ini untuk mengirim listrik dari jarak jauh dengan tekanan yang cukup tinggi. Yang ketiga ada distribusi untuk membagikan listrik ke pelanggan dengan tekanan yang lebih rendah dan aman. Pada distribusi ini ada beberapa tegangan yang sering digunakan, yaitu ada di 150 volt, 150 kV,
lalu di 20 kV, dan paling rendah itu 220 per 380 untuk 3 fasanya. Di sini ada gambar yang sudah saya berikan. Ini gambar sederhana dari bagian 45. Jelasnya listrik dihasilkan oleh generator listrik ini tadi di dalam pembangkit listrik. Lalu listrik yang sudah dihasilkan ini akan dinaikkan tegangannya dari pembangkit ini 6000 volt atau 6 kV, dinaikkan oleh trafo step up biasanya dari gardu induk pertama menjadi 500.000 volt atau 500 kV. Nah, oleh 500 kV ini ditransmisikan oleh sutet saluran tegangan ekstra tinggi. Nah, itu untuk diteruskan menuju ke gardu induk yang kedua, yaitu adalah trafo step down yang tadinya di step up ke 500 kV diturunkan ke 150 kV. Itu biasanya ada digunakan oleh pabrik-pabrik industri kelas atas atau kelas tinggi untuk menggerakkan mesin-mesin yang berspesifikasi tinggi juga. Itu di tegangan 150 kV. Nah, pada 150 kV itu ditransmisikan juga pada SOTT atau saluran udara tegangan tinggi. Yang tadi ekstra tinggi, ini saluran tegangan tinggi. Nah, saluran udara tegangan tinggi ini nanti menuju ke gardu induk yang ketiga. Itu gardu induk distribusi untuk menurunkan tegangan lagi menjadi 20 kV. Nah, 20 kV ini biasanya digunakan oleh industri sekolah seperti UMS ini. Kita menggunakan tegangan 20 kV. Nah, setelah 20 kV ini didistribusikan oleh JTM atau jaringan tegangan menengah. Nih, ada tulisan di sini jaringan tegangan menengah untuk didistribusikan lagi ke bisnis-bisnis tingkat menengah ke bawah, kayak perkantoran, UMS ini, lalu mungkin ada lagi gedung-gedung. Lalu diturunkan lagi oleh trafo. Ini trafo instrumen, trafo yang sering kita lihat di bagian kayak tabung bentuknya. Itu diturunkan menjadi 220 volt sampai 380 untuk sistem 3 pasang. Dan 220 ini digunakan oleh rumah atau perkantoran yang tegangannya rendah dan aman. Seperti yang sudah saya jelaskan di sini, tegangan yang lebih rendah dan aman digunakan. Untuk skema sederhananya itu pembangkit ke trafo step up, transmisi, gardu induk, sistem distribusi lalu ke konsumen. Seperti itu untuk slide saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat yang ada pada sistem distribusi. Yang pertama ada transformator distribusi yang dapat berfungsi menurunkan tegangan menengah menjadi tegangan rendah agar dapat digunakan oleh pelanggan, misalnya dari 20 kV menjadi 220 atau 380 kV. Yang kedua ada tiang listrik yang digunakan sebagai pengukur
ada 4 jenis sistem grounding yang digunakan pada sistem distribusi. Yang pertama itu ada ungrounded system atau sistem yang tidak diketanahkan. Nah, sistem ini itu tidak memiliki hubungan langsung antara netral dengan tanah. Nah, sebenarnya si ungrounded ini itu tetap bisa terhubung ke tanah melalui kapasitansi dan tanah. Di sini terlihat dalam gambar, dia walaupun tidak terhubung langsung netralnya dengan tanah, tapi di sini dia sebenarnya terhubung antara konduktor dengan si tanahnya. Kemudian yang kedua di sini ada high impedance grounding system. Nah, untuk high impedance grounding system itu netral sistem dihubungkan ke tanah menggunakan impedansi yang besar seperti resistor atau kumparan Petersen. Nah, pada ungrounded system tadi itu groundingnya hanya terjadi melalui kapasitansi alami atau konduktor dan tanah. Jadi groundingnya itu terjadi antara si konduktor dan si tanahnya atau kapasitansinya. Kemudian arusnya yang ada di ungrounded itu lebih kecil sehingga walaupun terjadi gangguan dia tetap akan beroperasi karena gangguannya tadi sangat kecil. Namun di sini kekurangannya itu tegangan pada fasa sehat itu dapat naik hingga 173% sehingga sangat berbahaya bagi peralatan dan juga manusia. Terus biasanya dia digunakan di sistem-sistem yang membutuhkan kontinuitas operasi tinggi. Selanjutnya di high impedance tadi itu tujuannya membatasi arus gangguan tanah supaya tetap kecil. Tidak seperti di ungrounded system tadi yang bisa naik hingga 173%. Kemudian di sini arusnya itu bertujuan agar tetap kecil di sekitar 1 sampai 10 ampere. Nah, di high impedance system itu membutuhkan sistem pendeteksi ground fault karena proteksi overcurrent-nya itu tidak bisa langsung bekerja saat terjadi gangguan, maka dibutuhkan si sistem pendeteksi ground fault ini. Nah, biasanya si high impedance grounding system itu digunakan pada sistem distribusi dan jaringan tegangan menengah tertentu. Di high impedance grounding system itu terlihat bahwa kapasitansi atau impedansi yang terhubung secara paralel itu akan saling menghilangkan dan hanya menyisakan si resistansi di dalam sistemnya di sini. Kemudian di low impedance grounding system itu netralnya dihubungkan ke tanah menggunakan impedansi yang rendah dan arus gangguannya itu dibatasi sekitar 200 sampai 400 ampere. Untuk proteksi overcurrent-nya itu bisa langsung bekerja untuk mengisolasi gangguan, tidak seperti si high impedance grounding system tadi. Setelah itu di sini dia tidak memerlukan sistem deteksi ground fault dan banyak digunakan di sistem distribusi tenaga listrik modern. Dan yang keempat itu ada solidly ground system, yang mana titik netral dari transformator itu langsung dihubungkan ke tanah tanpa hambatan atau tambahan. Dan arus gangguan tanah menjadi besar sehingga pengamannya itu bekerja sangat cepat. Dan di solidly ini itu sistemnya itu lebih sederhana dan juga mudah diterapkan. Dan banyak digunakan pada gardu induk dan juga sistem distribusi tegangan rendah. Namun di sini kekurangannya adalah arus gangguan yang besar itu bisa menyebabkan kerusakan yang lebih tinggi pada peralatan. Nah, mungkin cukup sekian dari saya mengenai penjelasan tentang sistem grounding yang digunakan pada sistem distribusi. Terima kasih. Selanjutnya yaitu sistem atau skema yang digunakan untuk memastikan keamanan grounding pada sistem distribusi. Untuk memastikan keamanan grounding pada sistem distribusi tenaga listrik, gunakan skema sistem pertanahan earthing atau grounding system yang berfungsi membuang arus gangguan ke tanah agar manusia dan peralatan tetap aman. Ada 3 sistem, yaitu sistem yang pertama sistem TN, Tera, neutral. Pada sistem TN, titik netral sumber listrik dihubungkan langsung ke tanah dan bodi peralatan
peralatan dihubungkan ke netral melalui konduktor pelindung. Jika terjadi gangguan, arus gangguan akan mengalir besar sehingga MCB atau flickering cepat memutus rangkaian. Sistem ini memiliki potensi yang cepat dan banyak digunakan pada instalasi industri serta gedung yang besar. Sistem yang kedua yaitu sistem IT Isolated Terra. Pada sistem IT ini netral sumber di grounding, sedangkan bodi peralatan dihubungkan ke elektroda tanah lokal yang terpisah. Arus gangguan mengalir ke tanah dan biasanya kecil sehingga digunakan LCD atau LCD untuk mendeteksi kebocoran arus dan memutus listrik demi keamanan. Sistem ini umum digunakan pada rumah biasanya. Sistem TT atau Terra. Sistem TT netral sumber tidak langsung dihubungkan ke tanah atau dihubungkan melalui impedansi besar, sementara bodi peralatan tetap di grounding. Saat terjadi gangguan pertama, arus gangguan sangat kecil sehingga sistem tetap dapat beroperasi. Sistem ini digunakan pada instalasi membutuhkan kontinuitas suplai tinggi seperti rumah sakit dan industri penting. Selanjutnya yaitu tegangan rendah yang digunakan di seluruh dunia. Tegangan rendah yang digunakan yaitu sekitar 50 sampai 1000 volt AC digunakan pada rumah tangga, gedung, dan industri ringan. Setiap negara memiliki standar yang berbeda. Mayoritas negara itu menggunakan tegangan antara 100 sampai 240 volt untuk kebutuhan rumah tangga. Klasifikasi tegangan rendah yang digunakan di dunia itu ada 6, yaitu yang pertama extra low voltage, yaitu tentang tegangan kurang dari 50 volt AC atau kurang dari 120 volt DC. Contoh penggunanya itu berupa charger HP, baterai, dan sistem alarm. Yang kedua ada low voltage, yaitu rentang tegangannya 50 sampai 1000 volt AC atau 120 sampai 1500 volt DC. Yaitu contoh penggunanya ada gedung, rumah, dan industri ringan. Selanjutnya yaitu tegangan rumah tangga Amerika, yaitu rentang tegangannya sekitar 110 sampai 120 volt AC. Contoh penggunaannya yaitu di USA dan Kanada. Selanjutnya ada tegangan rumah tangga Eropa atau Asia, yaitu rentang tegangannya 220 sampai 250 volt AC. Contoh penggunanya itu ada di Indonesia, Jepang, Jerman, dan lain-lain. Selanjutnya ada sistem industri LV3 fasa, yaitu rentang tegangannya di angka 380 sampai 480 volt AC, yaitu contoh penggunaannya ada motor industri dan panel listrik. Dan yang terakhir yaitu sistem DC rendah, yaitu rentang tegangannya 12 volt, 24 volt, 48 volt DC. Contoh penggunaannya yaitu otomotif, telekomunikasi, dan UPS. Dan di tabel ini terdapat negara Indonesia, yaitu tegangan rendah yang digunakan antara 220 sampai 230 volt dengan frekuensi 50 Hz, dan Malaysia 250 volt dengan frekuensi 50 Hz, dan Singapura 230 volt dengan frekuensi 50 Hz, Jepang 100 volt dan frekuensi 50 atau 60 Hz. Amerika Serikat dan Kanada itu memiliki tegangan rendah yang digunakan sama, yaitu 120 volt dengan frekuensi 60 Hz, dan Meksiko memiliki tegangan rendah yang digunakan 127 dengan frekuensi 60 Hz. Inggris, Brazil, Inggris, Jerman, Prancis, Italia, dan Itali itu memiliki tegangan rendah yang digunakan yaitu 230 volt dengan frekuensi yang digunakan itu 50 Hz. Selanjutnya
India, Korea Selatan itu memiliki tegangan rendah yang digunakan tuh 220 volt dengan frekuensinya 50 Hz. Dan Arab Saudi itu memiliki tegangan rendah yang digunakan 127 atau 220 volt dengan frekuensinya 60 Hz. Yang terakhir Afrika Selatan yaitu memiliki 230 volt dengan frekuensinya 50 Hz. Iya, lagunya ada bahasa Indonesia. Oh iya. Lagunya dari mana tadi? Itu apa naruh? Iya. Oh, itu apa naruh? Lo begini aja. Enak. Agak nama Jompo malah kelihatan aja. Dan pakai US kayak Bali. Orang merah. Ya udah dia nggak datang ke sana. Nah. Si Ro. Siapa sih kok wae? Kebiasaan. Hah? Kamu toh Apa dah? maju dia maju udah kemunduran dah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak usah kita gak usah ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini kami dari kelompok 4 ingin melakukan presentasi mengenai tugas pemetaan lahan. Dengan yang pertama ada Alvin. Saya Alvin Master Budi dengan NIM D400 Dan ada saya Sandi Kurniawan dengan NIM D423 Dan ada saya Nabila Nisa Zara dengan NIM D400. Kayaknya gini deh, waktu perkenalan kan dari Alvin langsung kenalan saja. Iya, aku baru biar nggak nengok-nengok gini-gini. Ya udah, ngobrol mau pokok. Ini gimana nih saya nggak tahu nanti dikat aja. Berarti kamu yang edit? Enggak. Loh, Emang aku bisa ngedit, jujur-jujuran aja. Tapi kalau di WA tuh nggak bisa aja. Ngeditnya gimana? Tinggal dipotong doang kan? Atau gimana? Lanjut bisa Dikat dulu Pak? langsung. Oh, Loh, ulang dari awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, disusun oleh Yang pertama saya Alvin Master Budi dengan NIM D400230018. kemudian saya Steinar Manibulkis dengan NIM D400230108. Saya Dini Ayunda, NIM D4002304. Saya Nabila Nisa Zara dengan NIM D400.